Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa darati wa jannah salihin wa sallallahu mu'allif hadal kitab sahna wa ad-Dimaski. Subhanallahi wa sallallahu abana wa madina wa jatina wa jatina sallallahu syaikina. Husnul mahadina al-asqiya. Husnul talamidihim wa asatidhu ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma sunifa fi amalil yaumi wal lailati. Pasal tentang sesuatu fi bayani ma dalam menjelaskan sesuatu sunifa yang ditulis, yang dikarang fi amalil yaumi dalam amal harian walailati lan amal malam. Ini bab tentang kitab-kitab yang ditulis terkait dengan amal harian. I'lam annahu qad sannafa. Teman-teman telah menulis fi amal yaumi ing dalam amal harian walailati lan amal malam sapa jama'atun satu kelompok minal aimati saking para imam kutuban ing banyak buku nafisatan yang berharga. Sing jenenge nafis ana. Nafis maknanya berharga, nafisatan. Banyak para imam yang menulis buku-buku amalan harian. Rawau fiha meriwayatkan sapa mereka fiha ing dalam kutub maing barang zakaruhu yang menyebutkan sapa mereka sapa para ulama tadi hu ing ma biasani dihim kelan sanate mereka al mutasilati yang bersambung. Banyak kitab-kitab yang ditulis yang terkait dengan amal harian yang sanadnya baik. Wa tarukuhu min turukin kasiratin wa taruku lan mengambil jalan ha ing kitab min turukin kasiratin dari banyak jalan. Artinya rawinya banyak, tidak tunggal. Jadi bukunya baik. Wa min ahsaniha lan termasuk buku yang baik terkait dengan amalan harian. Amalul yaumi walailati utawi kitab Amalul yaumi walailati. Nanti Anda bisa cari di toko buku. Judul kitabnya Amalul Yaumi Walailati. Isinya tentang dzikir-dzikir harian. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abi Abdurrahman An-Nasai. Saya kira Anda tahu Imam Nasai ya. Salah satu kitab seorang tokoh ahli hadis. Judulnya Amalul Yaumi Walailati. Isinya tentang dzikir-dzikir harian yang diambil dari hadis-hadis. Kumpulan hadis-hadis yang terkait dengan ini. Kalau ini kita ngajinya Al-Adhkar. Judulnya Al-Adhkar tulis Imam Nawawi. Ada yang ditulis Imam Nasai judulnya Amalul Yaumi Walailati. Itu salah satu yang recommended. Yang ada yang lebih bagus lagi. Wa ahsanu minhu, yang lebih bagus minhu saking miliknya Imam Nasai. Wa anfasu, lebih baik. Wa aksaru, lan luwih banyak apane faidatan faidahe kitabu Amal Yaumi Walailati utai kitab Amalu Yaumi Walailati. Ada nama yang lain, ini lebih bagus menurut Imam Nawawi. Judulnya podo tapi pengarangnya beda. Yang pertama tadi Imam Nasai, yang kedua li sahibil Imam Abi Bakar Ahmad bin Muhammad Ishaq As-Sunni, oleh Imam As-Sunni. Nah, kitab As-Sunni inilah yang kemudian dikenal juga dengan kitab Ibnu Sunni. Itu isinya kumpulan zikir dari hadis. Waqat sami itu lan telah mendengar sapa ingsun ana jami'ah kitab Abi As-Sunni. Imam Nawawi sudah pernah ngaji kitab itu. Kitab Ibnu As-Sunni ala Syekh Al-Imam Al-Hafidz Abi Al-Baqa Khalid Ibnu Yusuf Ibnu Sa'id Ibnu Hasan radhiyallahu an. Qala ini sanad. Jadi Imam Nawawi ngaji ini urutannya jelas dari gurune sampai pengarangnya sampai kemudian ke Kanjeng Nabi.
Ini sanadnya Imam Nawawi ketika beliau ngaji kitab Ibnu Sunni yang isinya adalah kumpulan hadis-hadis tentang zikir. Salah satu rujukan kitab Al-Kar ini yang kita kaji ini adalah kitab Ibnu Sunni. Qala ana al-Imam al-Alama Abul Yumni Zaid bin Hasan ibnu Zaid bin Hasan al-Kindi sanata isnatai wasiti mi'atin 260 pira iku mi'ah wasiti mi'atin 600 ditambah 20. Qala ana asy-Syaikh al-Imam Abu Hasan Sa'id al-Khair ibnu Muhammad ibnu Sahal al-Ansari. Kemudian dari gurunya lagi qala ana asy-Syaikh al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman ibnu Abdul Hasan ad-Duni. Di atasnya lagi Al-Qadhi Abu Nasr Ahmad bin Husain ibnu Muhammad bin Kasar ad-Dainawari. Terakhir qala asy-Syaikh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq as-Sunni. Itu rawinya, rawi kitab Ibnu Sunni, salah satu referensi utama di dalam kitab Al-Adhkar. Inama dzakartu yang pasti nyebut sapa ingsun hadzal isnad. Kenapa kata An-Nawawi, kenapa saya perlu bersusah payah menyebutkan sanadnya huna di sini? Li'ani krana sedene ingsun iku saangkulu manukil sapa ingsun min kitab Ibnu Sunni. Karena beberapa rujukan, salah satu rujukan penting di dalam kitab ini adalah pakai itu. Ini kalau kita belajar sekarang akademik, ini luar biasa akademis. Rujukannya jelas, kayak kita kalau Anda nulis skripsi, nulis tesis, itu kan jelas. Buku babonnya apa, buku induknya apa, kemudian buku primernya apa, buku pendukungnya apa, itu jelas. Imam Nawawi ngajari kita begitu. Insya Allah jumalan secara global. Fa'ahbabtu mongko saya suka takdima isnadil kitabi yang mendahulukan sanadnya kitab sehingga rujukannya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Wa hadza iku mustahsanun juga disukai, disarankan inda aimatil hadisi menurut para imam hadis wa ghairihim. Wa inama khasastu atau mengkhususkan sapa ingsun dzikra isnadil kitabi menyebutkan sanad kitab ini likaunihi krana satemene kitab ini iku ajma'al kutubi luweh ngumpulno kitab fi hadzal fani ing dalam kitab ini cabang ini. Artinya di antara banyak kitab hadis yang secara khusus bicara tentang zikir yang dari Kanjeng Nabi, yang paling recommended adalah kitab ini, Amalul Yaumi Walailah. Mungkin kita perlu beli, perlu punya, walaupun mungkin kita tidak ngaji, tapi kita perlu punya untuk melihat zikir-zikir yang diajarkan Kanjeng Nabi itu kaya apa itu. Ini kumpulan kitab zikir. Yang paling recommended adalah Amalul Yaumi Walailati, tetapi yang ditulis oleh Ibnu Sunni, atau dalam istilah lain disebut kitab Ibnu Sunni. Ini yang paling recommended karena khusus tentang zikir. Selain tentu ini Al-Adhkar, tapi Al-Adhkar sebagian banyak mengambil dari situ. Wa illa fajami umma mongko selain itu fajami umma mongko keseluruhane barang al-kuruhu yang menyebut sapa ingsun ing ma fihi li bihi kelan ma apa riwayatun sahihatun dari riwayat-riwayat yang sahih bisima'il muttasilatin dengan cara mendengar yang muttasil. Gurunya selain dari kitab itu Al-Kar juga mengambil dari sanad lain dengan muttasil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila syadda anadira, kecuali beberapa hal yang ada sedikit riwayat-riwayat yang kemudian nadir. Famin dalika riwayat yang lain iku manaqalahu minal kutubil khamsah, yaitu angqalahu yang menukil sapa ingsun ing ma minal kutubil khamsah saking kitab yang 5 alladhi hiya iku usulul islami menjadi dasar Islam wa ya sahihaini
yaitu Bukhari Muslim, lil Bukhari wa Muslim. Ini rujukannya yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Selain kitab Ibnu Sunni, rujukan lain dalam kitab Al-Adhkar adalah yang utama 5. 1 Bukhari dan Muslim. Yang ketiga wa Sunan Abi Dawud. Abi Dawud, wa Tirmidzi yang keempat. Kemudian wa Nasa'i yang kelima. Selain itu, selain kitab 5 yang penting dalam kitab hadis, wa min dalika kitab Al-Adhkar ini juga didasarkan ma huwa iku min kutubil masanidi wa sunani, dari kitab-kitab musnad dan sunan, yaitu kal Muwatta Ibnu Malik, kayak kitab Muwatta Ibnu Malik, wal Musnad Ahmad bin Hambal lan Musnad Ahmad bin Hambal, wa Abi Awanah dan Musnad Abi Awanah, wa Sunan Ibnu Majah, wa Daruqutni wal Baihaqi, wa iriha lan yang lain minal kutubi saking kitab, minal adzai saking beberapa bagian, mimma satarahu yang nanti akan ditampilkan hu ing ma insyaallah. Rujukannya jelas yang disebutkan ini. Oke, itu sumber kitab Al-Adhkar. Yang pertama adalah kitab Ibnu Sunni, kemudian kitab hadis yang 5, kemudian ditambah beberapa musnad. Oke. Faslun fi tahriji ahadil kitabi. Yang dalam tahrid kitab. Nah, sekarang itu sumbernya, sekarang kemudian lebih spesifik di tahrid. Pernah ngerti tahrid kitab ya? Kalau kita belajar hadis, itu ada istilah tahrid hadis. Tahrid hadis itu bicara tentang misalnya hadis ini itu sapa sing riwayatno, kemudian hukum hadisnya apa? Sahih, hasan, dhaif. Nah, itu kita diajari kalau Anda kuliah jurusan tafsir hadis. Ada. Misalnya hadis begini, innamal a'malu binniyat. Itu yang merawikan misalnya Bukhari. Bukhari itu menerimanya dari siapa? Gurunya Bukhari itu menerimanya dari siapa? Sampai kemudian kalau kita buat bagan, itu kelihatan. Oh, hadis ini itu munggahe ke sana sampai Kanjeng Nabi itu sapa sing riwayatkan. Itu dari berbagai jalur. Kemudian kita akan tahu innamal a'malu binniyat itu ternyata banyak versinya. Ada yang versi tulisannya innama, ada yang nulis a'malu binniyat. Mulai perubahannya di mana? Itu namanya tahrid hadis. Nah, kita sekarang diajari itu oleh Imam Nawawi. Fi faslun fi tahriji ahadisil kitabi, ing dalem mentahrid hadis-hadis kitab ini. Nah, sekarang dari banyak kitab tadi akan lebih spesifik diuraikan. Iklam anama sak temene barang al-guru yang menyebut sapa ingsun hu ing ma fi hadal kitabi minal hadisi udifuhu, menyandarkan sapa ingsun hu ing ma ila kutubil masyhurati, maring kitab-kitab yang masyhur, wa iriha lan selain yang masyhur mimma saking barang qadam tuhu yang telah saya sebutkan tadi. Summa makana, kemudian barang kana kang ana apa ma fi sahihain Al-Bukhari Muslim. Pertama rujukan yang digunakan adalah Bukhari Muslim. Kalau enggak Bukhari Muslim, maka kemudian atau salah satunya. Jadi ada kitab hadis, ada hadis-hadis yang diriwayatkan bareng oleh Bukhari Muslim. Tapi ada lagi yang hanya untuk Bukhari saja atau Muslim saja. Anda bisa lihat kita punya kitab 2. Ini Bukhari, ini Muslim. Di antara Bukhari Muslim itu sudah ada kitab isi yang podo. Yang keduanya diriwayatkan oleh bersama. Yang kita bisa lihat dalam kitab Al-Mustadrak. Yaitu kitab yang mengumpulkan hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Anda bisa cari. Hadis ini begitu. Ada yang diriwayatkan bareng oleh Bukhari Muslim, atau salah satunya. Aktasiru, ngeringkes sapa ingsun ala idhofihi ngatasé menyandarkan kepada Bukhari Muslim ilahima atau malih salah satunya li khusulil ghurti krana hasil tujuan wa huwa iku sihatuhu wa inna jami'a ma krana sak temene sebagiane besar keseluruhane fihi ma ing dalam Bukhari Muslim iku sahih. Yang di Bukhari Muslim, kata Imam Nawawi, saya tidak meriwayatkan sanadnya. Saya nggak perlu sanad karena
apapun yang diriwayat Bukhari Muslim berarti sahih. Maka sudah dipastikan. Sehingga saya nggak perlu mentasih lagi. Pokoknya Bukhari Muslim berarti sahih. Dan Nawawi tidak ngasih komentar ini sahih atau tidak. Itu satu. Wa udifuhu lan menyandarkan sapa ingsun hu ing hadis ila kutubi sunani maring kitab-kitab sunan wasib iha lan sepangsane sunan. Tadi ada Bukhari Muslim mesti sahih sehingga tidak perlu dijelaskan sahih atau tidak. Untuk hadis yang disandarkan kepada hadis-hadis sunan, kitab-kitab sunan, wasib iha mubayinan halih dijelaskan sihataha ing sahihe wa husnaha lan hasane au dhafaha utawa ing dhaifnya ing kana lamun ana fihi ing dalam kutub apa dhafun kitab hadis yang dhaif fi ghalibil mawadi'i ing dalam umume kajian. Kata Nawawi yang pasti selain Bukhari Muslim nanti akan dijelaskan kitab ini hadis ini sahih, hasan atau dhaif. Waqat fulu kadang lupa sapa ingsun an sihatihi wa husnihi wa dhafihi. Ada juga yang karena beliau lupa kadang tidak dijelaskan, tapi sebagian besar akan disampaikan. Wa alam anna sunana Abi Dawud saat temani dari kitab Sunan Abi Daud min aksarima saking sebagian besar angkuluhu yang menukil sapa ingsun minhu saking Abi Daud waqat rawaina lan temen wis ngriwataken sapa ingsun anu saking Abi Daud anau qala zakartu nyebut sapa ingsun fi kitab sahih ing dalam kitab as-sahih wa malan barang yushbihu yang menyerupai apa mahu ing sahih au yuqaribu utawa mendekati wa makana lan ora ana fihi apa dhafun syadidun kitab hadis yang dhaif bayantuhu menjelaskan sapa ingsun hu ing ma. Kata Imam Nawawi khusus untuk Abu Dawud itu sudah dijamin oleh Abu Dawud bahwa kitab hadisnya sahih, karena itu gak perlu saya jelaskan lagi. Wa malam al-quru wa mautai barang lam al-qur yang tidak menyebutkan sapa ingsun fi ing dalam masyai'an yang sesuatu bahwa iku sahih. Dari kitab Abu Daud yang tidak dijelaskan berarti sahih. Wa ba'duha utai sebagiannya itu as-sahih luwih sahih min ba'din saking sebagiannya. Hadza kalamu Abu Daud. Hadza utai ini iku kalamu Abu Daud, statementnya Abu Daud. Wa fihi faidatun hasanatun, faidah yang baik yahtaju yang butuh ila maring faidah hasanah sapa sahibu hadzal kitabi yang memiliki kitab ini wa ghairuhu wa ya anama sak temene barang rawahu sapa Abu Daud fi sunanihi walam yakur lan tidak menyebutkan sapa Abu Daud dhafahu ing dhaife hadis fahuwa mongko utai hadis yang tidak disebutkan dhaife indahu menurut Abu Daud iku sahihun hadis sahih au hasanun atau hadis hasan kilahuma iku yuhtaju butuh bihi minal ahkami saking hukum fa kaifa yang di Abu Daud yang tidak disebutkan dhaif berarti pasti sahih dan itu boleh untuk istihad hukum. Maka fakaifa mongko bagaimana bil fadhaili, maka berarti kalau untuk fadhail amal lebih boleh. Faida takarrara nalikane berulang-ulang apa hadza fama taraita nalikane melihat sapa sira hadza guna di sana hadisan yang hadis minirwati Abi Daud falaysa fi ta'difun mongko ora ana fihi ing dalam hadis apa tadifun penjelasan dhaif fa'lam mongko ngerti sapa sira annahu iku lam yudhaifhu berarti tidak mendhaifkan sapa Abu Daud hu ing hadis. Waqat ra'aitu ini jaminane kitab ini. Jadi jaminan kitab ini tentang sahihnya sudah dijelaskan. Semuanya sahih kecuali beberapa hadis yang secara eksplisit nanti akan disampaikan oleh Imam Nawawi, ada hadis-hadis yang tidak sahih. Waqat ra'aitu lan teman-teman melihat sapa ingsun an uqaddima yen to didahulukan fi awal kitabi baban ing bab ming fadilati dzikri saking fadilatu dzikir mutlakon. Azkuru nyebut sapa ingsun fi ing dalam bab atrofan ing sebagai ujung yasiron yang mudah
tautiatan lima ba'dahu sebagai dasar dari hadis setelahnya. Suma'at guru mongko nyebutkan sapa ingsun maksudal kitabi yang tujuannya kitab fi abwabi ing dalam setiap bab. Nanti setiap bab akan dijelaskan ini bab apa, ini bab apa. Saya kira kita sudah melihat. Wa ahtimu lan mengakhiri sapa ingsun alkitab ing kitab insyaallah taala bi babil istighfar, kelan bab istighfar. Nanti terakhir kitab ini ditutup dengan bab istighfar. Yang pertama bab fadilatul dzikir, terakhir bab istighfar. Itu kalau bahasa kita skripsi apa itu namanya? Di pendahuluan itu ada toh? Apa? Kalau Anda nulis skripsi? Sistematika pembahasan. Kitab ini juga sudah disampaikan sistema pembahasannya kayak apa. Terakhir nanti istighfar. Tafaulan krono mengambil barokah bi ayuh tama yang tadi diakhiri lana kita bi iklan istighfar. Kenapa bab terakhir kitab ini istighfar? Karena semoga kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwafiq wallahu ta'ala Allah iku al muwafiqku yang memberikan petunjuk wa bi iklan Allah astiqatu utai kepercayaan wa alaila yang ngatasi Allah at-tawakkal utai tawakal wal iktimadu lan berpegangan wa ilaihi lan maring Allah atafidu utawi menyerahkan diri wal isniadu lan bergantung sanad. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Ini berarti mulai awal ngaji sampai hari ini kita masih ngaji introduction. Ini masih pengantar. Ngajinya mulai serius mulai besok. Padahal kita sudah ngaji berapa sesi. Itu masih pengantar. Bab pertama di dalam hadis ini bab ini yang besok akan kita lakukan. Bab fi fadli dzikri, fadilah dzikir. Al-Fatihah. Alamtana Rabbi alimna wa fa'na Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatina wa nafa'na bima alamtana Rabbi faqihna fa'na Rabbi faqihna wa qarabatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.